hal yang betul-betul harus bisa kita sendiri. Tapi apa yang menghalangi kita untuk melakukan ini? Ta'ala yang melihat kita. Walaupun semua manusia tidak melihat kita, kita beriman Allah melihat. Tidak perlu ragu bahwa engkau beriman kepada Allah. Dan menyadari juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, memuliakan kita dengan anugerah yang sangat besar. Ini penting. Karena siapa yang tidak menyadari suatu nikmat, terlalu sulit bagi dia untuk mensyukuri nikmat. Apa yang akan dia syukuri sementara dia tidak merasa mendapatkan apa-apa? Apalagi dituntut dengan kesyukuran yang tinggi, kesyukuran yang maksimal, sementara dia tidak merasakan dirinya mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup menjadi renungan bagi kita bahwa kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar kalau kita buka buku dan baca tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka akan kita temukan orang-orang soleh kita, ulama kita, berbulan-bulan sebelum Ramadan tiba, mereka telah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, dengan sepenuh hati dan serius hati mereka memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Sebagian lafaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka telah memohon dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan bulan Ramadan. Ulama dan orang soleh kita. Kenapa begitu? Karena mereka sangat tahu keberuntungan yang besar yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Banyak tidak dipahami orang, tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan umur kita ke bulan ini. Syukurilah nikmat tersebut. Ada satu hal yang saya kira kita semua terima. Semangat mengejar sesuatu berbanding lurus dengan rasa tertarik pada sesuatu tersebut. Kalau misalnya ada suatu pekerjaan yang gajinya sama sekali kita tidak tertarik, kita tidak mau melamar pekerjaan itu. Kalau gajinya biasa-biasa saja, semangat kita untuk mengajar pun biasa-biasa saja. Tapi kalau gajinya istimewa, tentu semangat kita juga akan istimewa. Jadi semangat mengejar sesuatu itu tergantung seberapa besar rasa tertarik kita pada sesuatu. Sedangkan rasa tertarik pada sesuatu itu tergantung seberapa besar kita tahu keberuntungan kita di situ. Oke, dalam urusan dunia terima. Tapi apakah dalam urusan amal soleh juga kita membahas untung-untungan, keberuntungan? Justru itu yang benar, itu yang cerdas. Doa yang sama-sama kita hafal, bahkan anak-anak kita hafal benar, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah dan di akhirat hasanah. Apa itu hasanah? Hasanah itu kebaikan, hasanah itu keberuntungan.
Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya yang beriman supaya hidup beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Bukan dunia ji. Tidak seperti itu. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita sukses dunianya, sukses akhiratnya. Mempertegas hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah keberuntungan akhirat yang disediakan untuk kalian. Jangan lupakan jatah keberuntungan kalian di dunia. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa keberuntungan kita dengan bulan Ramadan ini? Satu saja yang saya sampaikan. Pahala dilipat gandakan. Semua perbuatan baik kita, baik berkenaan dengan ibadah mahdha, salat, puasa, baca Quran, berdoa, berzikir, maupun ibadah umum. Perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang tua, saudara, pasangan hidup kita, tetangga, masyarakat, maupun kawan-kawan kita, atau kepada siapapun. Semua di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Mungkin sebagian orang mengatakan sudah biasa dengar, sudah sering diceramahkan seperti itu tentang keutamaan bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Tapi saya bilang, siapa yang mendengarkan ini, bahwa keuntungan kita di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan dan perasaannya biasa-biasa saja, itu tanda kalau dia belum paham. Kenapa begitu? Saya kasih contoh gampang. Kalau ada sebuah perusahaan, dia kumpulkan karyawannya, anggap per karyawannya 500 orang, dia kumpulkan semua. Lantas bosnya berdiri di hadapan para karyawan memegang mic, bismillahirrahmanirrahim, para karyawan sekalian. Selama ini gaji kalian 3 juta per bulan. Tapi khusus bulan depan saya akan gaji kalian per hari 1 juta. Khusus bulan depan 1 juta per hari. Kira-kira ada yang berpikiran, bulan depan saya tidak mau datang deh, nanti gaji normal baru saya mau masuk. Kira-kira ada yang berpikiran seperti itu? Pasti semua kita sepakat bodoh itu. Jangan, kesempatan cuma 1 bulan. Jangan pernah alpa dalam sehari. Lumayan 1 hari 1 juta, 1 bulan 30 juta. Padahal kaum muslimin sekalian, pahala akhirat, pahala Ramadan ini jauh lebih sempurna, jauh lebih berharga dibandingkan 30 juta itu. Kerikilnya sorga yang dibahasakan oleh Rasulullah, tempat cambuknya penduduk sorga. Bahasa kita tas. Tasnya penduduk sorga itu lebih mulia dibandingkan dunia dengan segala isinya. Andaikan semua orang yang punya mobil Alphard kumpulkan mobilnya Alphard, Belfire, Fortuner, Ferrari, dolar-dolarnya dikumpulkan semuanya sehingga terbentuk sekian gudang. Istananya semua dikumpulkan, semua itu tidak lebih berharga dibandingkan tasnya penduduk sorga 1 biji, kerikilnya penduduk sorga. Sementara di akhirat bukan sekedar kerikil yang diberikan kepada kita, bukan sekedar tas, tapi keindahan sorga, istananya dengan segala kenikmatannya, buah-buahannya yang sempurna, bidadarinya, pelayan-pelayannya, segala kesempurnaan yang kekal abadi. Berkaitan dengan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang sulit untuk diangka dan dibilang. Bahkan Allah bahasakan wasiyamu li wa ana ajazibi, puasa istimewa untukku dan aku yang akan balas langsung. Artinya cuma Allah yang tahu seberapa akan dia balas. Masyarul muslimin, kalau kita hitung-hitung itu, misalnya gaji 3 juta, contoh yang sama, kita kasih sama sajalah contoh dunia. Gaji 3 juta, tiba-tiba disampaikan bulan depan 700 kali lipat. Khusus untuk bulan depan 700 kali lipat. Berapa jadinya itu?
2,1 miliar. Kira-kira tidak ada yang mau datang bulan depan. Nanti saya tunggu gaji normal baru saya masuk kembali. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingin kita sampaikan bahwa ada tugas besar sebenarnya yang harusnya sama-sama kita pikul, yaitu merubah sejarah. Kalau tidak dibilang tidak baik, kurang baiklah yang terjadi di Indonesia ini, yaitu sejalan dengan berlalunya hari demi hari Ramadan, jamaah semakin mengalami kemajuan, tapi kemajuan yang tidak baik. Harusnya ini dirubah, khususnya para pemuda sekalian, adik-adikku pemuda remaja. Kalian itu suka tantangan. Pernah Soekarno mengatakan, datangkan untuk 10 pemuda, akan kurubah dunia. Jadi akan kugoncang dunia, atau bagaimana bahasa beliau, dan beliau buktikan. Pemuda, rubah sejarah ini. Tahun-tahun depannya tidak ada lagi sejarah seperti yang selama ini terjadi. Masuk pertengahan Ramadan, sudah jauh drastis berkurang jamaah. Padahal harusnya kita tahu keberuntungan hari demi hari Ramadan ini terbatas di bulan Ramadan saja, tidak di luar bulan Ramadan. Oleh karena itulah para salaf kita, orang soleh kita, ulama kita, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, berbulan-bulan sampai 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan dapat bulan Ramadan. Ulama berdoa supaya mendapatkan bulan Ramadan. Orang soleh berdoa supaya mendapatkan bulan Ramadan, demi untuk menambah kebaikan-kebaikan dan tabungan-tabungan akhiratnya. Lantas kita yang belum bisa digolongkan sebagai ulama atau orang solehnya, patutkah bagi kita untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini? Ada hadis yang mungkin sering kita dengarkan. Iza ja'a Ramadanu futihat abwabul jannah falam yuglaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar falam yufta minha bab. Ketika bulan Ramadan tiba, semua pintu surga dibuka, tidak satupun yang tertutup. Semua pintu neraka tertutup, dikunci oleh Allah, tidak satupun dibiarkan terbuka. Hadis ini kalau kita dengarkan lewat saja, ya lewat saja. Kalau kita mau pikirkan dengan sederhana, mungkin sulit untuk kita fahami. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, maka kita akan sangat tahu begitu sayangnya Allah kepada kita. Sungguh menakjubkan caranya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Saya bilang kalau kita pikirkan sederhana mungkin sulit bagi kita pahami. Karena begini, hadis ini selalu ditampilkan sebagai keutamaan dan keberuntungan yang didapatkan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa untungnya kita dengan pintu surga semua terbuka, pintu neraka semua tertutup? Apa untungnya kita? Surga dan neraka di akhirat, kita di dunia. Apa hubungannya dengan kita? Oh, mungkin kita akan sampai kepada kesimpulan. Jawabannya, beruntung orang yang mati di bulan Ramadan, karena dia akan langsung masuk surga, pintu surga semua terbuka. Tidak akan masuk neraka karena pintu neraka semua tertutup. Kalau begitu kita semua berdoa, ya Allah matikan saya di bulan Ramadan ini. Itu maksudnya tidak terbatas seperti itu. Bagaimana dengan orang yang mendapatkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir, sampai berlebaran? Semua yang dapatkan bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan melakukan perintah Allah, beruntung semuanya. Walaupun dia meninggal berbulan-bulan sesudah bulan Ramadan. Karena diantara makna yang tersirat dari hadis tersebut, dibuka semua pintu surga, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita masuk surga. Ditutup semua pintu neraka, Allah persulit orang yang mendapatkan bulan Ramadan untuk masuk neraka. Bagaimana caranya Allah? Sangat indah. Yaitu itu tadi, Allah lipat gandakan pahala kita. Ketika pahala dilipat gandakan, artinya timbangan amalan soleh kita, bobotnya akan sangat berat. Sementara kita tahu di antara kunci seseorang menuju surga pada hari kiamat, kunci penentu,
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Siapa yang timbangan amalan salehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, dia akan berada di dalam kehidupan yang sangat memuaskan, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Sedangkan sebaliknya, siapa yang timbangan dosa-dosanya lebih berat dibandingkan amalan salehnya, maka tempatnya neraka hawiyah. Kata Allah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas membakar. Jadi subhanallah, begitu menakjubkan, Allah ingin menyelamatkan kita yang mendapatkan bulan Ramadan ini. Itulah karunia dan keberuntungan besar yang harus kita sadari. Allah lipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan agar timbangan amalan saleh kita pada hari kiamat di akhirat, di saat penimbangan amalan lebih berat dibandingkan dosa-dosa kita, maka itu akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Terakhir sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengunci pintu-pintu neraka. Makna yang tersirat, Allah persulit kita masuk neraka. Caranya bagaimana? Juga sangat indah kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dengan 3 hal. Pertama, Allah lemahkan hawa nafsu kita dengan puasa. Yang kedua, Allah belenggu setan-setan penggoda. Yang ketiga, Allah ciptakan untuk kita lingkungan yang sangat mendukung untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Saya tanya jamaah sekalian, umat Islam ini di dalam bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sama atau beda? Beda. Sampai yang tidak biasa sholat, alhamdulillah jadi sholat. Yang jauh dari perintah-perintah Allah menjadi puasa. Alhamdulillah, kita syukur itu. Masalah di bulan Ramadan nanti kembali seperti itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoakan semoga bisa istiqomah. Yang jelas, lingkungan di bulan Ramadan itu sangat mendukung kita untuk menjauhi dosa-dosa dan semangat memiliki amal soleh. Kalau sudah terjadi 3 hal ini, maka kita akan mencapai firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhil. Kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar yang dilarangkan atas kalian, kami akan hapus semua dosa kalian dan kami ampuni kalian. Pertanyaan saya, kalau sudah semua dosa kita dihapus oleh Allah dan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, berarti sesudah Ramadan bagaimana keadaan kita? Keadaan kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayawmi waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, bersih dia dari semua dosa-dosanya seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya, plus kaya dengan pahala-pahala. Maka selama dia mau menjaga dirinya sesudah bulan Ramadan, dia jaga dirinya, tidak lagi mengulangi dosa-dosa besarnya, apapun dia meninggal, dia penduduk surga insyaallah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.